Memasuki usianya yang ke-53 di tahun 2023, pemerintah kota menggelar kegiatan rutin berupa upacara hari ulang tahun Kota Payakumbuh, bertempat di halaman kantor Balai Kota Payakumbuh Minggu pagi. Meski sempat diguyur gerimis, kegiatan yang dihadiri ratusan peserta dan tamu undangan ini berjalan dengan hikmat dan lancar. Penjabat Wali Kota Payakumbuh Jasman bertindak sebagai pemimpin upacara. Pada peringatan ini, diharapkan bisa lebih memperkuat silaturahmi antara elemen masyarakat, sehingga tujuan agar HUT Kota Payakumbuh ke-53 ini tidak hanya dikenang oleh beberapa orang saja, tapi dapat dirasakan dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat Payakumbuh. Oleh sebab itu, sejak tanggal 1 Desember keterlibatan masyarakat sudah terlihat dalam berbagai macam bentuk acara perayaan, yang dimulai dengan launching HUT Kota Payakumbuh pada tanggal 14 Desember lalu dengan tingkat antusias masyarakat yang tinggi. Semua rangkaian kegiatan tersebut menggambarkan bagaimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terjalin dengan baik. Dalam usianya yang ke-53 tahun, penjabat Wali Kota Payakumbuh memandang kota dengan julukan City of Randang ini adalah kota yang inovatif, tingkat sinergitas yang tinggi, sehingga mampu menjadikan Payakumbuh sebagai kota yang bertabur prestasi. Adapun beberapa prestasi yang diraih, di antaranya termasuk kota kecil terbaik dalam pengendalian dan pengentasan kemiskinan ekstrim tingkat nasional. Prestasi di segi pelayanan dan birokrasi, Kota Payakumbuh menjadi salah satu dari 9 kabupaten kota di Indonesia yang mempunyai pelayanan birokrasi terbaik. Ya, kita ingin melibatkan semua masyarakat. Ya, alhamdulillah sejak mulai kita 1 Desember dan kemudian launching kita kemarin mulai tanggal 14, 15 ya. Itu sampai dari 13 sudah mulai. Itu antusias masyarakat, betul-betul kita mengharapkan masyarakat yang berpesta dan merayakannya luar biasa sekali. Dan alhamdulillah tadi kita telah bicara dan semua momen itu menggambarkan bagaimana kolaborasi masyarakat dengan pemerintah dan semua stakeholder terjalin dengan baik. Dan saya sebagai pribadi merasa bangga dengan masyarakat Kota Payakumbuh. Prestasi kita dalam pengentasan kemiskinan ekstrim terbaik nasional. Kemudian dari segi birokrasi kita menjadi 1 dari 9 kabupaten kota terbaik nasional. Kemudian juga bagaimana kita inflasi kita terbaik ya di regional kita. Dan banyak sebetulnya seperti yang kami sampaikan tadi, prestasi Kota Payakumbuh yang luar biasa. Sementara itu, dalam rangka menyelesaikan isu nasional di bidang ekonomi yang berkaitan dengan pengendalian inflasi, Pemko Payakumbuh telah melakukan beberapa langkah konkret hingga bisa menekan inflasi dari angka 5,4% pada akhir tahun 2022, turun menjadi 3,32% dari bulan November 2023, dan menjadi salah satu dari 6 daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi. Atas prestasi itu, pemerintah pusat pun memberikan dana insentif fiskal kinerja tahun berjalan kepada Kota Payakumbuh sebesar 9,13 miliar rupiah. Melalui APBD perubahan dana tersebut telah didistribusikan ke sektor yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti program penguatan pengendalian inflasi, penanggulangan serta pencegahan kemiskinan dan stunting. Khusus untuk kasus kemiskinan ekstrim mengalami penurunan, yang semula berjumlah 41 kepala keluarga atau 222 jiwa di tahun 2022, turun menjadi 36 kepala keluarga atau 190 jiwa pada 2023. Atas keberhasilan tersebut, pemerintah pusat pun memberikan apresiasi berupa dana insentif fiskal kinerja sebesar 6,78 miliar rupiah. Harapan kita tentu saja untuk meningkatkan agar Payakumbuh tambah maju diperlukan tentunya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi untuk kerjasama dalam segala aspek. Ya. Semua unsur-unsur di Payakumbuh, Mama,
ulama, cerdik pandai, penuh paduan generasi muda, ya, terutama di dalam meningkatkan HDI, Human Development, pembangunan manusia. Kalau pembangunan manusianya sudah maju, diharapkan tentu saja kotanya juga akan tambah maju. Tahun ini merupakan tahun kedua masa transisi sebelum dilaksanakan pemilu serentak 2024. Berkaitan dengan itu, penjabat wali kota Payakumbuh menaruh harapan besar kepada seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama menjaga dan mengawasi proses penyelenggaraan pemilu serentak dengan mengedepankan semangat pemilu damai, pemilu padunsana dalam memilih pemimpin yang terbaik bagi kota Payakumbuh. Memasuki usia kota Payakumbuh yang ke-53 tahun, tentu saja tidak terlepas dari peran tokoh pemerintahan dan masyarakat yang telah memberikan ide, pengabdian terbaik untuk kemajuan kota hingga saat ini. Dalam peringatan HUT Kota Payakumbuh tahun ini, dengan tema berinovasi dan berkolaborasi untuk Payakumbuh terus berprestasi, tidak terlepas dari peran besar tokoh pemerintahan dan masyarakat dalam membangun Payakumbuh di segala bidang. Peringatan hari ulang tahun juga merupakan momen dalam mengenang sejarah dan jasa para penggagas yang berkorban demi terwujudnya kota Payakumbuh, sesuai dengan radiogram Menteri Dalam Negeri nomor 8 tentang daerah otonom Pemerintah tingkat 2 Kota Madya Payakumbuh. Rentang waktu 53 tahun berdirinya kota Payakumbuh tidak bisa dilepaskan dari peran Niniak Mama, alim ulama, cerdik pandai dan bodoh kadua. Peran masing-masing terlihat bagaimana setiap unsur ini turut terlibat mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan pembangunan di Payakumbuh. Dengan sinergi dan kolaborasi tiga tungku sejarangan, Niniak Mama, alim ulama, cerdik pandai serta bodoh kanduang, sehingga Payakumbuh dengan semangat dan spirit kebersamaan bisa terus maju, berkembang, dan tadi sesuai yang disampaikan oleh Bapak penjabat wali kota, Payakumbuh banyak meraih prestasi dalam kategori upaya untuk pengentasan kemiskinan dan penurunan inflasi dan stunting. Itu harapan kita, prestasi itu juga sebuah harus kita capai, tapi tujuan akhir kita tentu untuk kemakmuran rakyat. Jadi kita selalu mendorong untuk kemajuan kota dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Berbagai kebijakan pembangunan kita selaku Ketua Elkam, semua jajaran perangkat ada di Kota Payakumbuh selalu mendukung dan mendorong penuh terjadinya percepatan pembangunan dalam upaya untuk kemakmuran rakyat Payakumbuh secara keseluruhan. Penguatan terhadap pelaksanaan nilai-nilai adat istiadat di tengah kehidupan masyarakat pada masa yang akan datang menjadi harapan para tokoh adat. Penguatan tersebut bisa dilakukan melalui media pendidikan formal di sekolah maupun non-formal seperti sekolah adat yang ada di tiap nagari di Payakumbuh, sehingga tercipta keseimbangan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun karakter, demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dari Kota Payakumbuh, Tim Liputan D9 TV.